Dalam inisiatif One Global Women Empowerment, Tokopedia dan Unilever pun tergerak untuk melakukan rangkaian program B20 Women Empowerment yang didedikasikan untuk memberdayakan perempuan dalam kewirausahaan. Sebagai bekal untuk menghadapi tantangan di depan, program ini berfokus pada perluasan akses informasi, pendampingan bisnis di era digital, dan pelatihan teknis kewirausahaan. Baik, perkenalkan nama saya Erni Erdayanti dengan NIM 35 2022 007. Saya dari kelompok 13 dengan materi mencapai keadilan dan kesetaraan gender. Studi kasus yang kelompok 13 ambil adalah implementasi program pemberdayaan perempuan di desa. Nah, teori yang kelompok 13 ambil adalah teori feminisme liberal. Teori feminisme liberal ini memiliki kaitan yang signifikan dengan studi kasus implementasi program pemberdayaan perempuan di desa. Feminisme liberal berfokus pada analisis struktur sosial dan ekonomi, yang mana memungkinkan penindasan perempuan serta bagaimana perempuan dapat diberdayakan melalui perubahan struktur sosial tersebut. Dalam konteks wilayah desa, feminisme liberal ini dapat diterapkan dalam beberapa aspek. Yang pertama adalah pengembangan keterampilan. Teori feminisme liberal ini menekankan pentingnya perempuan untuk memiliki keterampilan dan keahlian yang mereka inginkan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Dalam wilayah desa dapat memberikan pelatihan atau semacam bimbingan pendidikan yang mana ini adalah sesuai untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian setiap perempuan yang ada di desa. Contoh signifikannya adalah dalam bidang pertanian, perikanan atau bisnis kecil seperti bisnis kewirausahaan yang menjunjung tinggi nilai kreativitas dan juga keterampilan setiap perempuan yang ada di desa. Yang kedua adalah penghapusan patriarki. Teori feminis liberal ini juga menekankan pentingnya menghapus struktur patriarki yang memungkinkan penindasan terhadap perempuan, yang mana ini bisa diartikan penindasan seperti perempuan tidak diperbolehkan untuk membuka bisnis atau mengembangkan keterampilan yang dimilikinya. Di dalam konteks atau wilayah desa dapat berarti untuk menghilangkan struktur sosial yang memungkinkan adanya dominasi dari laki-laki dan pendiskriminasian perempuan, yang mana hal ini akan meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya perempuan terhadap kesetaraan gender. Selanjutnya adalah pengembangan masyarakat. Teori feminisme liberal ini juga menekankan pentingnya untuk mengembangkan masyarakat yang lebih adil dan setara. Di wilayah desa dapat berarti untuk mengembangkan masyarakat yang lebih inklusif dan setara, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender dan hak-hak untuk perempuan. Namun, perlu diingat bahwa teori feminisme liberal tidak secara penuh dan langsung digunakan sebagai dasar teoritis dalam program pemberdayaan perempuan yang ada di desa. Program perempuan biasanya berbasis pada teori-teori gender, teori keterampilan, dan juga teori pengembangan masyarakat. Baik, saya akan melanjutkan untuk penjelasan konstruksi sosial perempuan dan laki-laki dalam masyarakat. Secara sosiologis, cara pandang masyarakat terhadap laki-laki dan perempuan itu sangatlah berbeda. Laki-laki dipandang memiliki kekuatan yang lebih dibanding dengan perempuan, baik secara fisik, psikologis maupun kognitif. Yang mana dalam konsep gender melekat sifat-sifat yang dikonstruksi secara sosial. Misalnya, apabila laki-laki dianggap lebih kuat, perkasa, berani, agresif, dan juga rasional, sedangkan seorang perempuan dianggap
lemah lembut, cantik, keibuan, pasif, dan juga emosional. Nah, pembedaan cara pandang tersebut menyebabkan terjadinya pembedaan posisi antara peran laki-laki dan juga perempuan, yang mana selama ini masyarakat selalu memahami bahwa peran laki-laki berada di wilayah publik, sedang peran perempuan hanya di wilayah domestik atau di wilayah pedesaan. Berkaitan dengan studi kasus yang kelompok 13 angkat, yaitu adalah implementasi program pemberdayaan perempuan di desa. Nah, perempuan selalu berkutat di wilayah domestik atau wilayah desa. Namun berbanding terbalik jika adanya implementasi program pemberdayaan ini. Contohnya semisal ada bimbingan untuk keterampilan setiap dusun yang ada di desa, dan juga pengembangan literasi pendidikan untuk perempuan di wilayah domestik atau di desa. Nah, selanjutnya, peran publik diidentikan dengan laki-laki karena laki-laki dipandang masyarakat memiliki sifat yang lebih rasional, kuat, dan juga bertanggung jawab sebagai tulang punggung keluarga misalnya, sehingga cocok untuk pekerjaan di luar rumah tangga. Sedangkan peran domestik diidentikan dengan perempuan karena perempuan dipandang memiliki sifat lemah dan juga emosional, yang mana sifat-sifat ini adalah sifat feminim atau keibuan, sehingga cocok untuk pekerjaan di dalam rumah tangga. Namun dalam feminisme liberal sangat menentang adanya ketidaksetaraan gender, ketidakadilan gender. Balik lagi, materi kelompok 13 kami adalah bagaimana cara untuk mencapai keadilan dan juga kesetaraan gender. Dengan studi kasus yang kami angkat yaitu adalah implementasi program pemberdayaan perempuan yang ada di desa. Maka sangat diinginkan untuk setiap perempuan yang masih ada di wilayah domestik atau di wilayah desa untuk dapat mengembangkan keterampilannya melalui workshop atau seminar atau program-program yang mana untuk meningkatkan keterampilannya dalam dunia kerja, entah berwirausaha ataupun mengembangkan potensinya dalam hal pendidikan atau dalam hal keahlian dalam bidang tertentu. Dan selanjutnya pemaparan akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, perkenalkan, nama saya Fatih Wahyu Hidayat dengan NIM 352022026. Ya, berikut ini adalah beberapa solusi yang dapat diterapkan untuk implementasi program pemberdayaan perempuan di desa. Yang pertama, koordinasi dengan pemerintah desa. Koordinasi dengan pemerintah desa sangat penting untuk memastikan bahwa program pemberdayaan perempuan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa. Kemudian yang kedua, pengembangan keterampilan. Memberikan pelatihan dan pendidikan yang sesuai untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian perempuan seperti dalam sebuah bidang pertanian, perikanan, atau bisnis kecil. Kemudian yang ketiga, ada penghapusan patriarki. Menghilangkan struktur patriarki yang memungkinkan penindasan perempuan serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender. Yang kemudian, yang keempat, pengembangan masyarakat. Mengembangkan masyarakat yang lebih adil dan setara serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender dan hak-hak perempuan. Kemudian ada partisipasi perempuan. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan dan pengembangan program serta memberikan kesempatan bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat. Contohnya memang yaitu adalah program padat karya yang melibatkan perempuan juga. Kemudian ada pengembangan sumber daya, meningkatkan akses perempuan terhadap sumber daya seperti air, sanitasi, dan energi, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya akses yang sama terhadap sumber daya. Kemudian ada pengembangan kemitraan. Meningkatkan kemitraan antara perempuan dengan pemerintah, organisasi masyarakat, dan organisasi non-pemerintah untuk meningkatkan dukungan dan sumber daya. Yang kemudian ada pengembangan keamanan.
meningkatkan keamanan perempuan dengan memberikan pelatihan dan pendidikan tentang hak-hak perempuan dan bagaimana untuk melindungi diri mereka sendiri. Kemudian ada pengembangan keterampilan komunikasi. Meningkatkan keterampilan komunikasi perempuan dengan memberikan pelatihan dan pendidikan tentang bagaimana berkomunikasi efektif dan bagaimana menyelesaikan konflik. Kemudian ada pengembangan keterampilan keuangan. Meningkatkan keterampilan keuangan perempuan dengan memberikan pelatihan dan pendidikan tentang bagaimana mengelola keuangan dan bagaimana mengembangkan bisnis kecil. Dan kemudian ada lagi pengembangan keterampilan teknologi. Meningkatkan keterampilan teknologi perempuan dengan memberikan pelatihan dan pendidikan tentang bagaimana menggunakan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup. Kemudian, pengembangan keterampilan kesehatan. Keterampilan kesehatan meningkatkan bagaimana kesehatan perempuan dengan memberikan pelatihan dan pendidikan tentang bagaimana meningkatkan kesehatan dan bagaimana mengelola kesehatan. Kemudian ada juga pengembangan keterampilan pendidikan. Meningkatkan keterampilan pendidikan perempuan dengan memberikan pelatihan dan pendidikan tentang bagaimana meningkatkan pendidikan dan bagaimana mengembangkan keterampilan mereka. Kemudian, pengembangan keterampilan bisnis. Meningkatkan keterampilan bisnis perempuan dengan memberikan pelatihan dan pendidikan tentang bagaimana mengembangkan bisnis kecil dan bagaimana meningkatkan pendapatan. Kemudian, ada pengembangan keterampilan komunitas. Meningkatkan keterampilan komunitas perempuan dengan memberikan pelatihan dan pendidikan tentang bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender dan hak-hak perempuan. Baik, sekarang adalah kesimpulan dari studi kasus yang kelompok kami angkat, yaitu adalah implementasi program pemberdayaan perempuan di desa menggunakan analisis teori feminisme liberal. Baik, saya akan jelaskan. Yang pertama adalah feminisme liberal ini adalah sebuah varian dari teori feminisme yang berkeinginan untuk membebaskan perempuan dari peran gender yang opresif. Feminisme liberal berbasis pada asumsi-asumsi dasar teori liberalisme dengan fokus pada setiap individu. Nalar yang dimiliki individu, kepuasan individu, otonomi individu, dan meminimalisasi intervensi dari negara dalam ranah individu. Negara hanya diperlukan untuk melindungi hak dan juga kebebasan setiap individu. Feminisme liberal ini berpendapat bahwa patriarki adalah sumber opresi terhadap perempuan dan masyarakat. Nah, patriarki ini sendiri cenderung mencampur adukan arti antara seks dan juga gender. Feminisme liberal juga berfokus pada reformasi politik dan juga hukum yang bertujuan untuk memberikan kebebasan untuk setiap perempuan dan juga setiap masyarakat untuk mendapatkan hak dan juga kesempatan yang sama pada setiap pendidikan, suara politik, dan juga upah kerja yang didapat oleh setiap perempuan dan juga masyarakat. Hal ini berkaitan dengan studi kasus yang kami angkat, yaitu saya jelaskan tadi adalah implementasi program pemberdayaan perempuan, dan diharapkan setiap perempuan yang ada di daerah terpelosok ataupun ada di desa mendapatkan hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan dan juga kemampuan yang sama untuk mengasah skill yang dimiliki oleh setiap perempuan dan juga individu maupun masyarakat yang ada di daerah terpelosok atau di desa. Baik, sekian dari presentasi kelompok 13. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.